writing an essay, but I'm still confused to choose it. So, can you help me to choose which one is the best thing for me to write in? Oh, of course. Just let me know. What names have you got? Okay, so the scientific phenomenon and natural phenomenon. Wow, that is awesome. However, in my opinion, from the several themes that have you choose, the social culture phenomenon theme is the better one. You can write an article about a healthy lifestyle, for example, because at this time, information about healthy lifestyle is very much needed by many people. So I think your article will be very useful for people. Wow, that is a great idea. Thank you so much for your suggestion, Justin. Anytime, Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, come back again in Puber, Putra Pakuan Belajar. With me, Miss Viana. I am an English teacher of grade 11. So friends, we have watched the video before that tells about one student who wants to make an essay, but she is still confused. What themes that she should choose for her to make an essay. However, she has got three themes. The first is about social culture phenomenon, and the second is about scientific phenomenon, and the last one is about natural phenomenon. Finally, Justin give a suggestion to Lucy. How about to make an essay about social culture phenomena that tells about a lifestyle phenomena? Because according to Justin, the information, the article will be very useful for many people right now. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya kita telah menyimak bersama-sama video tentang seorang siswi yang ingin membuat sebuah esai. Namun dia masih kebingungan tema apa yang harus dia tulis. Nah, dia sudah mendapatkan 3 tema. Yang pertama itu tentang social culture phenomena, dan yang kedua itu tentang scientific phenomena, dan yang terakhir itu adalah tentang natural phenomena. Justin memberikan saran kepada Lucy bahwa mengapa tidak untuk membuat esai tentang social culture phenomena yang menceritakan tentang bagaimana kita membuat pola hidup sehat pada kehidupan kita. Finally, Lucy wants to make an essay about the suggestion that given by Justin. Oke teman-teman, did you know the themes that has mentioned by Lucy? 3 tema itu ya yang tadi disebutkan oleh Lucy. Tadi ada apa aja? The first is social culture phenomena, scientific phenomena, and the last one is natural phenomena. That are the theme for us if you want to make an explanation text. Itu adalah tema-tema yang umumnya kita temukan pada sebuah teks eksplanasi atau explanation text. Nah, in this occasion, we are going to learn about explanation text. Did you ever heard before about explanation text? So, for make it clear, let's stay tuned and see the first slide on this PowerPoint. Okay, so what is explanation text, everybody? A text that tells about the processes relating to forming of certain phenomena. Jadi, explanation text itu adalah sebuah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Ya, what phenomena that I said before that the video has showed before. Ya, ada 3 phenomena that are scientific phenomenon, social culture phenomenon, and natural phenomenon. Nah, biasanya fenomena-fenomena yang kita temukan pada explanation text ini adalah ada tentang fenomena pengetahuan, ilmu pengetahuan, teks ilmiah ya, and then natural phenomena, fenomena pada alam, fenomena alam, and then the last one tentang fenomena sosial budaya. Nah, biasanya explanation text ini kita temukan pada buku-buku ensiklopedia, buku-buku pelajaran, dan buku-buku pengetahuan lainnya. Oke.
Next, the purpose. Apa sih tujuan dari explanation text ini? What is the purpose of explanation text? So the purpose of explanation text is to explain the processes of the formation of something or activities related to certain phenomena that emphasizes to explain why and how it can be happen. Jadi uh, tujuan dari explanation text ini adalah untuk menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu gitu, yang menekankan kepada why and how, mengapa dan bagaimana. Jadi yang membedakan antara text explanation dengan teks-teks yang lainnya itu, kalau teks explanation ini lebih menekankan pada why, itu dijelaskan di paragrafnya, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi gitu. And how, bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana proses terjadinya suatu kejadian seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi Lucy ingin membuat tentang social culture phenomena, nah, maka harus tahu dulu the structure of explanation text, ya. So, if you want to make an explanation text, we have to know first what is the structure of the explanation text. Jadi teksnya itu nyambung, coherence gitu. General statement atau background information about the topic, main idea of the topic, ya. And the second one is sequence of explanation. Di sequence of explanation ini biasanya terdapat pada the second paragraph that tells about runtutan kejadian pada topik yang kita bahas. The example, how does the rain occurs? Bagaimana terjadinya hujan? Maka di sequence of explanation ini kita jelaskan how, bagaimana terjadinya proses hujan gitu. And the last one is closing atau summary. Nah, pada bagian ini biasanya itu penutup dari kejadian itu sendiri atau topik yang kita bahas itu sendiri. Atau bisa juga kita tulis sebagai kesimpulan. Okay, so ada 3 ya strukturnya, that are general statement, and then sequence of explanation, and the last one is closing. Okay, so for make it clear, let's see the example of the paragraph of general statement. So let's read it together. Tsunami. The term of tsunami comes from the Japanese, which means harbor, "tsu" and wave, "nami". A tsunami is a series of waves generated when water in a lake or sea is rapidly displaced on a massive scale. Nah, kita telah membaca bersama-sama dan menyimak bersama-sama contoh paragraf dari general statement ini. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa kata tsunami itu berasal dari bahasa Jepang, yang berarti harbor, itu "tsu", and wave, ombak itu "nami", ya. Dan tsunami ini disebabkan oleh air dari permukaan laut atau danau itu secara cepat terdorong ke permukaan pantai, ya, ke permukaan daratan. Oke, dalam jumlah yang banyak. Nah, that is example of general statement. Jadi biasanya di sini tuh di the first paragraph ini kita memberitahu dulu kepada pembaca apa sih general background-nya dari topik yang ingin kita bahas. And then next of explanation. Ya, di sini dijelaskan bagaimana terjadinya tsunami dan why the tsunami can occurs. Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. A tsunami will be generated when the sea floor abruptly deforms and vertically displaces the overlying water. Such large vertical movements of the Earth's crust can occur at plate boundaries. Subduction of earthquakes are particularly effective in generating tsunami, and occur where denser oceanic plates slip under continental plates, as the displaced water mass moves under the influence of gravity to regain its
equilibrium. It radiates across the ocean like ripples on a pond. Nah, tadi itu adalah contoh dari paragraf sequence of explanation. Paragraf kedua dari explanation text ini yang menjelaskan kenapa dan bagaimana tsunami ini bisa terjadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa poin utama dari paragraf kedua ini adalah tsunami bisa terjadi karena adanya pergesekan lempeng pada permukaan bumi atau gempa yang terjadi pada bawah laut yang mendorong air sehingga air dalam jumlah yang banyak itu terdorong dari permukaan laut ke permukaan daratan. Oke, lanjut. Yang terakhir, the last paragraph but not least is about closing atau summary. Oke. Pada closing ini biasanya kita tulis kesimpulan atau penutup kejadian dari topik yang kita bahas. Oke. Kita baca bersama-sama di sini ya. Tsunami always bring great damage. Most of the damage is caused by the huge mass of water behind the initial wavefront. At the head of the sea keeps rising fast and floats powerfully into the coastal area. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada paragraf yang terakhir. Di situ dijelaskan bahwa biasanya tsunami itu membawa kerusakan yang sangat berat yang disebabkan oleh banyaknya air yang terdorong dari permukaan laut ke permukaan area daratan gitu. Ya, jadi dia memberi peringatan bahwa tsunami itu bisa menyebabkan kerusakan yang berat loh, seperti itu. And then after that we have language feature. Okay, friends, so this is the last thing I want to convey to you. It's about language feature atau ciri kebahasaan pada explanation text. So the first feature we have to know is, now if you want to make an explanation text, we have to use simple present tense. And the second one, if you want to make an explanation text, we have to use passive voice. And then in the explanation text, kita melihat banyak sekali action verbs. Jadi kita harus mengetahui beberapa dari action verbs ini. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan simple present tense? What is the function? What is the goals? So, tujuannya adalah untuk menceritakan tentang fakta. Karena yang kita tahu, explanation text ini adalah teks yang menceritakan tentang fakta ya, kejadian-kejadian fakta. Maka cocok sekali dengan tenses simple present ini. Berbeda dengan simple present dengan future tense yang menceritakan masa depan atau continuous tense yang menceritakan kejadian hari ini atau past tense yang menceritakan masa lampau gitu. Jadi simple present tense ini adalah tense yang cocok untuk digunakan di explanation text ini karena dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang fakta. Dan yang kedua adalah menggunakan passive voice. What is the goals? Tujuannya adalah untuk bertujuan untuk menekankan fokus pada topik atau peristiwa atau objek yang sedang kita bahas. Ya, jadi kita akan bahas tersendiri untuk passive voice ini. Dan yang terakhir itu action verbs. Nah, banyak sekali kita temukan action verbs ini dalam explanation text seperti do, make, create, look, see, and many others. Okay, so in this occasion, we have to focus on the use of passive voice ya. Okay, let's see the simple example, contoh sederhana dari. Okay, ini contoh sederhana dari penggunaan passive voice yang perlu kalian ketahui ya. Nah, di sini ada kalimat Jessica writes an essay. Jessica menulis sebuah esai. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka kita pindahkan objeknya ke depan. Objeknya yang mana? Yang diberi warna merah ini. Ini adalah objeknya. Esai, ya. Dan kata kerjanya adalah menulis, writes. Maka untuk menekankan objeknya itu kita pindahkan di depan. An essay is written by Jessica. Kata kerjanya berubah menjadi kata kerja ketiga, ya, atau past participle. Dan jangan lupa ditambahkan by. Dan kita taruh subjeknya atau orangnya di belakang. Jadi ini,
yang tadinya adalah Jessica menulis sebuah esai menjadi sebuah esai ditulis oleh Jessica. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk menekankan si esai ini tuh ditulis oleh Jessica. Gitu. Dan jangan lupa untuk mengubah verb 1 menjadi verb yang ketiga. Oke, untuk membuat kalimat pasif. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Nah, bagaimana jika kita melihat passive voice pada kalimat simple present tense? Oke, kita lihat bersama-sama ya. Okay, so this is the example of passive voice in explanation text, penggalan dari explanation text ya. So let's read together. The city was born in June 3rd, 1482, when Pajajaran Kingdom was sited in West Java. You can see the city's landmarks such as Tugu Kujang, Parasasti Batu Tulis, Cimapar Integrated Compensation Offices, Telaga Cikias, and etc. Bogor City is surrounded by several mountains like Gunung Gede and Gunung Halimun Salak. Nah, kira-kira kita sudah tahu yang mana kalimat pasifnya ya, karena di sini sudah di bold juga. Oke. Nah, yang pertama itu ada the city was born in June 3rd, 1482, when Pajajaran Kingdom was existed in West Java. Nah, di sini dijelaskan bahwa kota Bogor telah lahir pada bulan Juni tanggal 3 pada tahun 1482. Ketika Pajajaran Kingdom itu telah hadir ya di Jawa Barat. Nah, yang kedua itu ada Bogor City is surrounded by several mountains like Gunung Gede and Gunung Halimun Salak. Kota Bogor dikelilingi oleh berbagai gunung seperti Gunung Gede dan Gunung Halimun Salak. Kalau diaktifkan maka menjadi seperti ini. Beberapa gunung seperti Gunung Gede dan Gunung Halimun Salak mengelilingi kota Bogor. Nah, itu kalimat aktifnya. Nah, yang sudah di bold ini sudah menjadi kalimat pasif ya, karena objeknya sudah pindah ke depan. Bogor City-nya udah menjadi bintang, udah menjadi topik utama gitu. Dan maka menjadi seperti ini. Bogor City is surrounded by several mountains like Gunung Gede and Gunung Halimun Salak. Di sini verb 3-nya adalah surrounded gitu. Dan di sini juga ada by ya. Okay, that's all for our material today. Thank you so much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.